Ini bisa direkam lagi dia. Ya nih, karena bentrok tadi ada yang masuk dan saya buka slide ya. Ah, kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita dapat berjumpa pada pertemuan kedua ini ya, alhamdulillah ya. Walaupun dengan media Zoom ya, tapi kita dapat berjumpa. Baiklah, saya sembari menghemat waktu juga teman-teman ya, sudah jam segini ya. Saya langsung sekali saja bismillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Oke. Oke, kan macam-macam keluarnya ya. Oke, maximize dulu. Ya, kita mengenai ta'rifatul insan ya, mengenal manusia. Siapa itu manusia? Ya kita sendiri ya. Ya, sebagai manusia ya, al-insan sebutannya sebagai al-insan ya, kadang-kadang sebut sebagai bani Adam ya, dan juga sebagai anas ya, itu manusia ya. Ya, al-insan ini dia terdiri dari dua, yaitu ruh dan turab. Turab itu adalah jasad ya, tanah ya. Kalau bahasa Arab itu turab itu tanah ya. Tapi maksudnya itu adalah jasad ya. Jadi manusia itu terdiri dari jasad dan ruh ya. Nah, tidak ada salah satunya ya, maka ya bukan manusia namanya ya. Oke. Nah, ini udah tadi ya. Nah, unsur pembentuk manusia yang tadi saya katakan bahwa ada dua unsur, yaitu tanah, aturab, fisik manusia ya. Dalam Quran surat ke-32 ayat 7 sampai 8 dan ayat ke-15 ayat ke-28 ya. Dan roh ya, yaitu unsur imateri, yaitu dalam surat ke-32 ayat 9 dan surat ke-15 ayat 29. Di sini saya agak cepat ya, karena berhubung waktu juga sudah jam 9:30 ya. Mungkin ini salah satu tugas teman-teman ya, nanti coba cari ayatnya ya, terjemahannya ya di Al-Quran, yaitu surat ke-32 ayat 7 sampai 8 ini, dan juga ruh ya. Nah, proses penciptaan manusia secara lengkap diuraikan dalam Al-Quran ya, yaitu surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 ya. Yang paling dikenal itu adalah surat Al-Alaq ya, penciptaan manusia. Walaupun dalam ayat lain juga ya ada mengenai penciptaan manusia ya, itu dimulai dari sulalatim mingtin. Sulalatim mingtin itu dari air yang terpancar ya, lalu menjadi nutfah ya, dalam waktu 40 hari ya, menjadi nutfah. Nutfah itu seperti semacam ini ya, lintah ya. Nutfah itu seperti lintah ya, nutfah. Nutfatam fi qararim makin, qararim makin itu dalam rahim manusia, dalam rahim wanita ya. Lalu alaqah menjadi segumpal daging ya. Nah, ini dalam keadaan lemah manusia ya. Ini dalam keadaan lemah. Nah, ini dari dia menjadi dari air yang terpancar menjadi nutfah, lalu menjadi alaqah ya. Nah, lalu menjadi mudghah ya. Mudghah itu segumpal daging juga, tapi mulai ada bentuk ya. Ada bentuk. Lalu menjadi izam. Izam itu seperti apa ya? Kalau dibilang tuh izam itu seperti sudah berbentuk ya. Izam itu sudah berbentuk, tapi dia sudah
tapi kecil ya, izom itu udah berbentuk kecil. Lalu menjadi fakasaunal izoma lahma. Nah ini makin berkembang ya, Tuma angsa'nahu khalqan akhar. Nah ini akhir yang bentuk yang terakhir manusia ya. Nah ini sudah siap untuk dilahirkan ya, sudah siap untuk dilahirkan. Lalu asyuddah ya, lalu dilahirkan ya arba'ina sanah ya, lalu berumur 40 tahun ya, lalu menjadi saibah, menjadi tua dan akhirnya menjadi doif, jadi lemah kembali ya. Lalu ardalil umur ya. Nah, disinilah manusia berakhir umurnya ya. Lalu menjadi lamayitun ya, lamayitun. Nah, teman-teman di sini mungkin ya kalau teman-teman baca ya mungkin kayaknya biasa aja ya. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang fakultas kedokteran nggak? Kalau ada yang fakultas kedokteran dia pasti kagum. Kenapa? Karena ilmu ini ya ini adalah ilmu kedokteran yang membutuhkan teknologi yang canggih, teman-teman. Ya. Nah, Al-Qur'an itu diturunkan 14-15 abad yang lalu ya dengan tanpa adanya ilmu kedokteran yang canggih seperti sekarang. Maksudnya tanpa adanya bantuan-bantuan teknologi ya. Tanpa adanya bantuan-bantuan teknologi ya, Al-Qur'an sudah mengungkapkan hal tersebut. Ya, 14-15 abad yang lalu Al-Qur'an sudah menyebutkan proses kejadian manusia ya. Sudah menjelaskan proses kejadian manusia. Nah, kalau di sana ada yang fakultas kedokteran, kayaknya sih nggak ada ya. Kayaknya ekonomi dan ini ya kimia ya. Ada fakultas kedokteran di sini? Di sini fakultas apa saja di sini? Atau memang belum ada kedokteran di UP ya? Nah, oke kita bergeser ya. Nah, lalu inilah keajaiban kehidupan ya, keajaiban kehidupan. Pertama, manusia diberikan hati. Hati di sini maksudnya bukan dalam artian fisik ya. Hati di sini adalah artian secara psikis atau secara ruhiyah ya. Nah, hati atau al-qalb ya, al-qalb memiliki kehendak dari hati ini. Ada kehendak atau al-azm. Kalau bahasa apa al-azm ya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu kan al-azim ya. Itu yang maha berkehendak ya. Nah, tapi manusia dia tidak al-azim ya, dia tidak maha berkehendak karena kehendak manusia itu bisa terwujud bisa tidak ya. Kehendak manusia itu bisa terwujud ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kehendaknya. Tapi kehendak manusia itu menjadi tidak terwujud ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan ya. Nah, binatang juga memiliki hati ya, tapi bukan dalam artian hatinya manusia ya. Berbeda dengan manusia. Nah, ada bukan kehendak tapi hewan itu hanyalah sebuah insting. Insting itu jadi seperti ya apa ya kalau teman-teman mungkin sering bilang gini, instingnya kuat gitu ya. Instingnya kuat tuh jadi gini teman-teman. Jadi dia di luar apa ya? Di luar dari kendali dia, di luar perencanaan dia. Jadi ya, dia mau jalan ya jalan aja gitu kan. Beda dengan teman-teman dan kita semua ya kan ketika misalkan mau kuliah nih. Jadi kita jalan keluar ya kan, kita jalan keluar. Misalkan kalau lagi offline ya. Atau mungkin teman-teman yang lagi online juga kan ketika teman-teman mau bergerak itu kan pasti ada suatu kehendak ya kan, teman-teman buka gadget ya kan, teman-teman buka apa namanya laptop ya. Nah, itu bukan sembarang apa namanya insting, tapi itu memang teman-teman berkehendak ya. Memang di situ teman-teman kita semua berkehendak untuk kuliah online misalkan, atau mungkin kalau lagi offline teman-teman mungkin jalan keluar dari rumah ya, bukan sekedar insting, bukan sekedar apa namanya dorongan biasa saja, tapi memang sudah ada niatan ya. Beda dengan hewan. Hewan itu ketika dia berjalan keluar ya dia nggak ada niat sama sekali ya, dia hanya jalan begitu saja. Beda dengan manusia yang ketika dia jalan keluarnya, dia bergerak keluar ya, dia memang ada niatan lain ya. Nah, adapun insting itu ya tadi ya, misalkan nih tiba-tiba saja teman-teman yang tadinya biasa jalan lewat jalan A atau lewat jalan B gitu ya. Nah, tiba-tiba saja ternyata di jalan A itu ada kecelakaan. Mungkin teman-teman sering bilang,
ya ini insting saya kuat, saya pilih ini. Tapi di situ bukan sekedar insting sebenarnya, tapi di situ ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang menjadikan teman-teman selamat dari kecelakaan gitu kan. Nah itu adalah manusia ya. Nah pertama itu ya hati secara ruhiyah ya, hati secara ruhiyah. Lalu yang kedua ini adalah hati yang dinamakan secara fisik ya. Nah, di sini hati di sini maksudnya bukanlah limpa atau yang posisinya di atas lambung ya. Hati di sini maksudnya lebih tepat ya, itu adalah jantung ya. Bukan hati dalam artian ilmu biologi ya, hati limpa atau apa yang di atas lambung ini ya, tapi di sini adalah alkohol itu adalah jantung ya. Kenapa jantung? Karena yang paling sesuai ya itu adalah jantung memang. Jantung itu dia bergolak ya, berdetak ya, berfluktuasi ya, bergetar ya. Kalau tidak bergerak, tidak bergetar ya berarti manusianya sudah mati ya. Dan jantung ini adalah organ tubuh yang paling vital teman-teman ya. Jangan coba-coba ya, jangan pernah coba-coba yang untuk menusuk jantung nanti bisa meninggal ya, jangan ya. Nah, karena jantung ini putus-putus ya. Oke, teman-teman. Ya, maaf sinyalnya agak lup-lup nih. Saya mungkin harus pakai WiFi yang satu lagi, bentar ya. Oke, saya nyalakan dulu WiFi yang satu lagi. Mudah-mudahan lancar. Kita lanjutkan lagi ya. Ya, hati di sini adalah hati dalam artian jantung manusia. Ya, jantung manusia bukan hati dalam artian limpa atau apa, kalau di ayam mungkin ada ampla ya, ada ampla, ada hati ya, tapi di sini adalah hati, di sini adalah limpa, dan di sini adalah secara fisik, dan dia juga memegang peranan yang penting, yang memegang peranan yang penting karena dia kalau tidak ada manusia pasti akan bisa langsung mati, meninggal ya kalau tidak berfungsi secara baik ya. Nah, menurut ilmu biologi ya, jantung ini dia memiliki dua bilik, yaitu ada bilik yang membawa darah kotor dan membawa darah bersih. Nah, bilik ini pun apabila dia bocor juga akan menjadi gangguan kesehatan pada manusia yang berakibat fatal ya. Nah, ini adalah limpa apa? Ini adalah alkol ya, jantung ya, bukan limpa tadi atau hati ya. Di sini adalah jantung manusia. Nah, di sinilah apa namanya jantung ini, baik itu dia alkohol ini, baik itu dia secara psikis ya, secara ruhiyah maupun secara fisik ya, jantung ini sama-sama memerankan peranan yang penting ya. Kalau secara apa namanya, secara fisik ya, jantung itu dia akan membawa darah kotor dan darah bersih, dan dia akan memompa darah ya dan menjadikan kita tetap hidup. Nah, tapi ketika secara psikis, disinilah keimanan ya, keimanan kita semua, keimanan teman-teman, dan keimanan apa namanya manusia ini dia bisa bertahan atau tidak ya. Dalam hati inilah, dalam jantung inilah, jantung kolb ini ya, keimanan seorang itu dia bisa bertahan atau tidak, atau bahkan bisa jadi menghilang. Dan inilah yang membedakan ya kita dengan para sahabat Rasulullah SAW ya. Dan ketika mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ya. Bagaimana kita kalau melihat sejarah ya, kita melihat membaca ya, kalau melihat mungkin menonton ya sejarah dan membaca sejarah bagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka berjuang ya, keimanan mereka begitu bagus ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk A, mereka langsung melakukannya, untuk B mereka langsung melakukannya. Dan bahkan juga bukan hanya para sahabat tapi juga para sahabiyah, yaitu istri-istri para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana tunduk dan patuhnya mereka ya, tunduk dan patuhnya mereka dalam mentaati perintah Allah dan Rasulnya tanpa adanya istilahnya apa ya, kalau bahasa kita mungkin tedeng aling-aling atau sami'na wa fikirna ya. Kalau sekarang itu mungkin dengar pikir-pikir dulu ya kan. Nah, dia taat atau tidak, nah itu juga kita tidak tahu. Tapi generasi para sahabat yaitu sami'na wa ata'na ya.
Mereka mendengar dan mereka taat tanpa mereka berpikir-pikir, ya. Mereka langsung taat. Contoh misalkan ya yang sahabiah. Mungkin mohon maaf teman-teman yang muslimah di sini ya. Kenapa teman-teman di sini masih belum menggunakan kerudung atau menutup aurat? Nah, ini padahal kisahnya dulu ini luar biasa teman-teman ya. Para sahabiah ketika turun surat An-Nur ya ayat ke-24 ya. Surat An-Nur ayat ke-24 ya, bagaimana An-Nur ayat ke-24 itu ya memerintahkan para muslimah untuk menutup aurat. Teman-teman jangan bayangkan ketika itu sudah ada Zoya, teman-teman jangan bayangkan ketika itu sudah ada toko Robani atau mungkin udah ada sama apa namanya itu yang pabrik-pabrik butik-butik jilbab ya. Jangan pernah pikirkan kalau di saat itu sudah ada yang namanya butik muslimah penutup aurat atau syar'i ya. Pada saat itu belum ada teman-teman, tapi begitu turun ayat mengenai menutup aurat ya, mereka langsung mengambil apapun yang ada di hadapan mereka, mereka kenakan ya, mereka apa namanya? Mereka tutup aurat mereka ya. Bahkan ada kisah lucunya ya. Jadi ada sahabiah itu di apa namanya? Di kalau kita mungkin kerudung ya, tapi ini karena kerudungnya itu dari taplak ya. Jadi begitu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tutup aurat, di depan mereka ada taplak, taplak itu mereka tarik langsung mereka kenakan di apa namanya anggota tubuh untuk menutup aurat mereka. Bayangkan, kalau kita sekarang sudah ada Zoya, sudah ada Robbani, sudah ada yang lain-lainnya, ya, tapi ya masih belum menutup aurat juga. Nah ini, wallahu alam ya, wallahu alam ini kenapa gitu kan? Padahal sahabiah ya generasi awalun ya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sebaik-baik generasi ya mereka langsung taat dan mereka langsung jalankan ya sami'na wa ata'na ya mereka apa namanya mereka dengar dan mereka langsung patuh ya tanpa ada pikir-pikir ya apabila mereka mau berdalih sebenarnya bisa aja ya Rasulullah belum ada pabriknya belum ada ya tokonya belum buka gitu kan tapi tidak mereka luar biasa ya ada hordeng ya mungkin kalau bahasa sekarang hordeng ya penutup apa nama jendela ya hordengnya langsung mereka tarik ya langsung mereka gunakan untuk kerudung ya langsung mereka gunakan untuk kerudung nah itulah ya bagaimana hati mereka ya keimanan mereka. Nah inilah ada sebuah doa ya yaitu doa yang mana agar kita tetap teguh dalam Islam ini yaitu karena Rasulullah SAW ya yukathiru anna yaqula ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik atau sering kita doakan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatika ya Rasulullah SAW memperbanyak baca doa wahai zat yang membolak-balikan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu ya. Nah, ini Rasulullah saja ya yang dosanya sudah diampuni baik itu yang lalu maupun yang akan datang masih berdoa seperti ini ya teman-teman ya. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinika ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati ya. Tetapkanlah ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, wahai zat yang merubah-ubah hati, maka kokohkanlah ya, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu ya. Nah, ini ya kita harus istiqomah ya. Nah, lalu juga manusia diberikan akal ya, diberikan akal merupakan keistimewaan yang mana hewan tidak memiliki akal, tapi hewan memiliki otak tapi akalnya tidak ada ya. Nah, makanan akal ini adalah ilmu ya. Makanan akal ini adalah ilmu. Nah, dengan apa namanya ilmu inilah manusia akan bisa membedakan ya akal dan ilmu ini manusia akan bisa membedakan yang baik dan yang benar ya, baik dan yang salah ya, baik benar dan yang salahnya seperti apa gitu ya. Bisa membedakan yang baik dan yang salah ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang kafir itu tidak berakal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah ya. Nah,
Sehingga orang kafir akan menyesali saat sudah berada di neraka. Nauzubillah min zalik ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqalu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni neraka yang nyala-nyala. Ya. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan ya agar menjauhi yang namanya larangan-larangan ya, baik melalui Al-Qur'an maupun melalui sunnah, melalui hadis ya. Tapi mereka masih menjalankan ya. Nah, ini adalah sesuatu yang dikatakan tidak berakal ya. Tidak berakal. Kenapa dibilang tidak berakal? Karena dengan adanya perintah dan larangan itu akan menjadikan manusia menjadi lebih baik ya. Pada saat zaman sekarang mungkin sebenarnya ya kalau dibilang mendapatkan hidayah itu mudah sekali teman-teman. Teknologi sudah sedemikian canggihnya ya, riset percobaan segala macam itu sudah sedemikian luar biasanya. Nah, dan itu semua membuktikan akan kebenaran Islam ya, baik itu ilmu biologi, ilmu ekonomi, dan semuanya itu sudah membuktikan bahwa Islam itu benar ya. Nah, kan tapi kalau masih ragu juga ya walau alam ya. Oleh karena itu ya teman-teman ya, kita sebagai seorang muslim ya, kita sebagai seorang muslim haruslah kita itu mempelajari ilmu-ilmu, dan juga kita harus niatkan mencari ilmu itu haruslah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh lagi ya, lebih mendetail lagi. Nah, ini jasad manusia ya. Nah, jasad manusia ini dikatakan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Lail ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ya manusia itu sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu artinya apa? Paling bagus bentuknya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana ya manusia itu kalau bentuknya tidak seperti sekarang ini. Kita memiliki mata, dua mata ya, kanan dan kiri, di kepala letaknya di atas. Kalau kita bayangkan kalau mata kita ditaruh ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di telapak kaki gitu ya. Aduh, itu kasihan ya kan, pasti kelilipan terus ya, ketika melangkah kelilipan ya, ketika melangkah ketusuk, matanya ketusuk ya kan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan mata ini di atas ya, dan dua kanan dan kiri. Kita juga nggak bisa bayangkan kalau mata kita seperti minion ya, satu di depan gitu kan. Nah, itu dari letaknya saja sudah sudah luar biasa ya. Belum lagi rambut kita ya, rambut, alis dan bulu mata sama-sama berupa rambut, tapi sifatnya berbeda ya. Sama-sama rambut tapi sifatnya berbeda. Rambut yang di kepala ini dia bisa tumbuh panjang ya, tapi kalau alis dan bulu mata dia tidak ya. Kita bisa bayangkan kalau sifat alis dan bulu mata ini seperti rambut ya, tumbuh gitu kan. Mungkin ketika pandemi kemarin ya, yang malas ke tukang cukur ya, itu bulu matanya bisa nutupin mata ya kan. Kenapa? Karena dia tidak ke tukang cukur ya. Jadi harus rajin nyukurin alis dan bulu mata kalau sifatnya seperti rambut. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luar biasa ya, membedakan itu semua ya. Membedakan antara rambut dengan alis dan bulu mata ya. Sehingga adanya keseimbangan ya. Sehingga kita tidak repot ya, tidak repot ketika kita lupa untuk mencukur bulu mata ya, karena memang tidak boleh dicukur ya. Tidak boleh dicukur bulu mata ya. Nah, lalu jasad ya, dengan jasad inilah kita bisa beramal, bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya. Nah, di sini kita bisa melakukan segala macam kebaikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ini ya, dia diberikan amanah ya. Manusia ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amanah ini sangat berat sebenarnya. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an, apabila diberikan kepada sebuah gunung ya, maka gunung itu akan hancur ya. Hancur berkeping-keping ya.
karena saking beratnya amanah tersebut. Nah, padahal manusia ini adalah makhluk yang lemah, tapi manusia berani untuk mengambil amanah tersebut, ya. Amanah tersebut itu adalah menjalankan Al-Qur'an, ya, dan sunnah, ya, itu adalah amanah. Nah, amanah ini dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa yang pertama adalah ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan yang kedua adalah amanah menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, atau yang sering disebut dengan khilafah atau khalifah, ya. Nah, ini jangan salah paham ketika ngomong khalifah, itu bukan hanya punya satu golongan. Khalifah, khilafah itu adalah punya umat Islam, ya. Bukan punya apa namanya satu golongan saja. Ini memang dalam Al-Qur'an dikatakan manusia itu adalah khalifah. Manusia itu adalah khilafah, adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Khalifatul fil ard, ya. Wakil Allah di muka bumi, ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ya. Manusia itu adalah wakil Allah di muka bumi, ya. Ketika itu para malaikat menolak, ya, menolak karena mereka mengatakan, kenapa engkau akan menciptakan orang-orang yang hanya akan menumpahkan darah saja, gitu kan. Nah, ternyata sebelumnya sudah ada makhluk-makhluk lain, ya, yang dijadikan sebagai khilafah, ya, tapi melakukan kerusakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersabda, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, ya. Nah, apabila melakukannya baik, ya, maka akan mendapatkan pahala, ya. Walaupun sebesar biji zarah sekalipun, ya. Nah, apabila makan yang buruk pun juga demikian, walaupun sebesar biji zarah sekalipun, ya. Nah, itulah, ya, mengenai manusia, ya, mengenai manusia, ya. Oke, mungkin teman-teman mengenai materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Tugasnya tadi, ya, ayat Quran yang tadi, ya, tugasnya. Oke, teman-teman dengar, ya. Iya, terdengar, Pak. Oke. Ya, mungkin itu, ya, tugasnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Bapak, Ya. tugasnya suruh nyari terjemahan ya, Pak? Iya. Oke, baik, Pak. Dan tulisan tangan dan juga Arabnya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Iya, boleh. Nanti dikumpulin tugasnya di mana ya, Pak? Di LMS? Bisa LMS atau nanti email, ya. LMS atau Email. email.